PTSD sendiri tuh singkatan dari apa sih? Post Traumatic Stress Disorder. Dan uniknya itu kalau misalnya PTSD itu dulu dialami oleh veteran perang, Ya, sekarang tuh makin sering digunakan. lagi. Gimana sih caranya kita biar nggak kayak gitu? Kita menyadari kalau ini prediksi yang salah. Kalau dalam penanganan untuk trauma ya, ada bagian otak kita hipokampus itu biasanya berhubungan dengan jadi gimana untuk membuat suatu memori itu jadi memori jangka panjang. Salah satunya otak kita tuh memang suka memberikan konteks. Paling gampang konteksnya baik atau buruk. Dipanggil atasan. Buruk. Nah, tapi kalau ini adalah orang berprestasi yang tiap kali dipanggil atasan langsung ditepuk tangannya, dipuji. Ketika dipanggil atasan, dia kan asosiasikan sesuatu yang baik. Prediction correction itu pada dasar adalah otak manusia selalu memprediksi. Dan tugas kita adalah untuk mengkoreksi prediksi tersebut. Pertanyaan terakhir, bisa nggak sih disembuhin? Bisa, tapi Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Nah, kalau kalian belum nonton part satunya, kemarin tuh kita bahas tentang alasan untuk resign. Yes, toxic workplace. Toxic workplace. Terus kalau misalnya pun kalian mau resign, gimana sih caranya biar nggak menyesal? Betul. Jadi gimana? Udah resign belum? Ya, siapa tahu kan gitu. 19 juta lapangan kerjanya belum ada. Iya, bener juga. Seadanya 19 juta lapangan padel. Iya, jadi hati-hati dulu ya, jangan buru-buru. Ingat pelan-pelan aja diproses dulu. Yang penting melangkah dengan hati-hati. Siapa tahu itu pikiran impulsif. Betul. Kalaupun memang ingin resign, coba dipikirkan dulu apakah itu dipikirkan dulu ke depannya akan seperti apa dan ke depannya rencananya bagaimana. Betul. Jangan langsung buru-buru resign hari ini gitu. Ya. Nah, oke, kita juga pingin ngelanjutin nih dari pembahasan yang kemarin tentang masih berlingkup di toxic workplace. Oke. Yaitu toxic workplace yang menyebabkan trauma. Lebay. Enggak lah, nggak lebay nih. Terus sering loh kan gitu kan kayak, "Dok, ini lebay gak sih kalau saya merasa ini?" Atau kadang-kadang justru atasnya bilang nih, "Dok, bawaan saya lebay. Masa dikit-dikit bilangnya ini traumatik, nggak bagus buat mental health," gitu. Jadi sebagai yang sering mendengarkan dari berbagai pihak, jadi ini lucu juga gitu. Iya. Yang bawah ngeluh, yang atas ngeluh. Nah, sering juga dicap sebagai generasi strawberry. Gas, itu dia tuh ya. Iya, dan apakah benar gitu generasi sekarang itu sudah generasi strawberry yang menye-menye, yang kayak dikit-dikit lebay gitu, dikit-dikit trauma, dikit-dikit kayak melek banget lu sama mental health, bener gak sih? Atau sebenarnya emang ini tuh sebenarnya udah ada dari dulu, cuman nggak ada aja istilahnya dulu tuh gitu. Terus atau nggak ditelan aja dulu tuh gitu. Oke. Padahal mereka juga menderita, cuman nggak ada ruang aja untuk berbicara gitu, nggak ada aja ruang untuk mengupload itu gitu, karena emang dulu emang nggak ada aja gitu. Oke. Nah, apakah kayak ini? Jadi kita coba bahas aja di hari ini. Masih di sesi yang sama, yaitu rambutan, ruang diskusi dan bertukar tanya. Kita juga sudah mengumpulkan dari 20 pertanyaan kemarin, kita simpulkan nih pertanyaan-pertanyaannya, dan jadilah kemarin 4 pertanyaan, dan sehari ini juga jadi 2 pertanyaan. Oke. Yang cukup mirip-mirip, yaitu tentang trauma di tempat kerja. Mari kita saksikan. Ayo kita lihat. Pertanyaannya sebenarnya cuma 2 doang. Untuk hari ini tentang trauma di tempat kerja, yaitu pertanyaan pertama. Salah, ini pertanyaan kedua. Karena mirip sih sebenarnya pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua itu. Pertanyaan pertama, "Dok, saya didiagnosa mengalami kompleks PTSD dan masih dalam proses terapi dengan psikolog. Awalnya dicetus karena permasalahan ini muncul di tempat pekerjaan dan hubungannya dengan rekan di tempat kerja. Namun ternyata merembet ke semua memori masa lalu dan mungkin bisa jadiin topik pembahasan di podcast Ruang Tunggu." Oke. Gitu. Oke, untuk pertanyaan keduanya yang masih relevan juga sama pertanyaan pertama. "Dok, banyak bahas tentang PTSD, tapi bagaimana dengan si PTSD gitu?" Si PTSD itu singkatan dari kompleks PTSD. Gitu. Oke. PTSD sendiri tuh singkatan dari apa sih? Post Traumatic Stress Disorder. Itu kita pernah bahas juga ya. Sekilas sih, apa kita recall lagi sedikit Recall ya. dikit. Jadi kalau kita ngomongin tentang trauma, itu suatu kejadian yang terjadi di masa lalu, suatu luka, dan itu biasanya ada dampaknya terbawa sampai ke hari-hari berikutnya gitu. Dan uniknya itu kalau misalnya PTSD itu dulu dialami oleh
veteran perang, Ya. sekarang tuh makin kecil lagi ya. Yes, jadi istilahnya makin sering digunakan. Sering digunakan lagi. Gak Betul. cuma untuk veteran perang, tapi Betul. untuk kayak semua hal tuh bisa jadi PTSD. Betul banget. Jadi PTSD itu pertama kali istilahnya muncul itu waktu lagi perang dunia. Oke, jadi banyak yang terjadi pas perang dunia itu kan orang-orang yang berangkat perang lalu ketika kembali perangnya sudah selesai. Tapi banyak ditemukan bahwa mereka ini jadi gampang untuk kagetan. Jadi misalnya ada pintu tutup, waduh gitu. Nah, ada seperti gitu. Atau ada suara kembang api tiba-tiba jadi sangat takut. Yang bikin orang-orang bingung loh, kan perangnya sudah selesai. Kok ini lebay? Udah gitu ingat ini orang-orang yang kagetan dan takutan ini semuanya kan veteran. Berarti badannya yang besar, kokoh, tapi dengan suara-suara kecil sekalipun mereka jadi gampang untuk jadi waspada. Disitulah mulai dilakukan penelitian. Dulu ya berbagai istilah diberikan, pernah dibilang namanya shell shock gitu. Dan sekarang yang digunakan adalah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi ada suatu gangguan stres yang berat dan post traumatic, artinya setelah kejadian itu pun masih tetap terbawa. Dalam bentuk apa? Flashback. Dalam bentuk reaktivasi yang sangat-sangat kuat. Makanya tadi hal-hal kecil yang harus cuma suara bruk pintu tutup doang, otaknya jadi aktifnya tuh terlalu besar. Jadi bukan dilebay-lebaykan, tapi memang otaknya merespon berlebihan. Bukan cuma otak, tubuhnya juga merespon berlebihan. Oke, ini tuh ada ya satu game yang aku sering banget mainin gitu, namanya Stardew Valley. Kalau kalian main juga boleh nih. Ada satu scene di mana ada satu karakter yang baru muncul di tahun kedua. Karakter ini tuh ikut perang. Dan ada satu scene di mana karakter ini tuh dia ngedengar suara popcorn. Oh, Kan pok 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 dodor gitu. pok 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 pok, dan dia ketakutan banget gitu. Dan emang karakter ini mengalami post traumatic disorder gitu. Itu pun kalaupun dia dikasih tahu itu popcorn, tetap aja Takut reaksi emang. tubuhnya itu yang kagetan dengan begitu. Ya mungkin sama kayak gini, kalau misalnya kita lagi berada di satu tempat terus tiba-tiba ada sesuatu yang kita nggak suka, mungkin aku nggak suka ular misalnya gitu. Terus ular ini dimasukkan di dalam sebuah kotak di depanku, tenang ini aman kok tertutup kotak. Tetap aja kan tubuhku merasa kayak waspada, gimana kalau itu, iya. pasti itu. Nah, lalu PTSD ini berkembang selain tadi berhubungan dengan awalnya perang, akhirnya dengan bencana alam. Karena banyak ditemukan setelah terjadi bencana alam kayak gempa misalnya, banjir. Jadi akhirnya orang jadi takut ketika ada goyangan sedikit dia langsung teringat, wah jangan-jangan akan jadi gempa lagi. Atau pas hujan, jangan-jangan akan banjir. Betul, lalu kecelakaan. Pokoknya awalnya ini adalah keywordnya kejadian besar yang mengancam well-being, keselamatan seseorang, nyawa seseorang begitu. Lalu kan kita bisa bilang bahwa saat ini ya dunia relatif lebih aman dibandingkan yang dulu. Harusnya kan angka PTSD jadi berkurang dong. Ternyata enggak. Tetap ada, cuma jadi berubah aja. Bisa jadi PTSD-nya terkait dengan pengalaman masa kecil, mungkin pernah jatuh dari sepeda mungkin, atau mungkin pernah terkunci di dalam lift gitu. Jadi hal-hal yang lainnya yang sama-sama temanya kejadian besar yang nggak biasa dan mengancam well-being dia. Dan akhirnya terjadi flashback. Di masa depan dia bisa tiba-tiba teringat lagi, reaktivasi tubuhnya mengalami lagi seolah itu terjadi. Nah, lalu muncul lagi nih variannya, CPTSD, kompleks PTSD. Ketika mendengarkan ini mungkin orang-orang akan mikir, oh berarti si PTSD itu PTSD yang lebih kompleks, lebih berat. Enggak juga. Ya, jadi si PTSD kompleks ini justru dibilangnya dia adalah paparan berulang akan sesuatu yang mungkin tidak seperti pada PTSD yang normal. Jadi kalau PTSD yang biasa ini, duar sesuatu yang meledak banget, terus dia menjadi terekam traumanya. Dalam si PTSD, bisa jadi bukan duar, tapi duar gitu. Oh, kayak popcorn. Bisa jadi lebih kecil, Iya. tetapi karena continuous setiap hari, ini yang membuat dia akhirnya nanti suatu saat berkembang juga menjadi post traumatic stress disorder. Apa sih contoh yang setiap hari terjadi? Pola asuh. Sering disalahkan, sering kalau ada salah ngomong ntar tiba-tiba digebrak mejanya. Itu kan bukan sesuatu yang mengancam nyawa dalam artian seperti tadi ya PTSD itu. Tapi kan dilakukan sering berulang-ulang tiap hari. Lama-lama repetisi ini membuat dia menjadi takut. Itulah kenapa si PTSD sering terjadi terkait dengan pola asuh waktu kecil, dengan tempat kerja. Dan katanya apakah benar tempat kerja bisa menimbulkan PTSD? Jawabannya adalah ya, tapi sebenarnya jarang. Tidak sesering yang dilaporkan orang-orang. Begitu ya, mungkin sama ya kayak gini. Orang mengalami perasaan sedih sering, tetapi untuk menjadi suatu gangguan depresi
itu sesuatu yang sebenarnya relatif rendah angkanya. Begitu. Punya atasan yang menyebalkan sering, tapi atasan NPD sebenarnya nggak sebesar itu angkanya. Sama juga tempat kerja yang menyebalkan itu mungkin sering, tapi untuk berkembang jadi satu si PTSD itu sebenarnya nggak sesering itu. Nah kalau gitu dari mana dong kita tahu nih ya, ini emang tempat kerjanya aja nyebelin atau sudah menimbulkan luka yang tadi semi permanen itu. Gitu. Ciri khasnya adalah pasti distress disfungsi, penderitaan dan gangguan fungsi. Ini biasanya nampaknya adalah di pekerjaan dia yang Selanjutnya. Iya. Bahkan belum bekerja, baru mau mendaftar kerja itu dia sudah keburu deg-degan duluan. Mungkin dia daftar biasa-biasa aja, tapi begitu dapat, oke, kita akan meeting di jam 1. Udah gangguan fungsi panggilan aja itu udah bikin dia deg. Duh, gimana ya kalau aku disalahkan, gimana kalau gini bla 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 gitu. Jadi akhirnya dia bisa jadi gagal untuk show up di interview tersebut karena tadi bukannya dia nggak mau, tubuhnya yang jadinya terkunci dan kayak, aduh aku nggak sanggup untuk ini, begitu. Oke. Kenapa sih biasanya ini ya ada orang yang bisa gitu, yang bisa kayak misalnya contoh nih, atasannya memperlakukan semua bawahannya itu sama, atau coworkersnya memperlakukan semua coworkers sama. Anggaplah atasan ini a-hole gitu ya. Anggaplah ini orang emang nyebelin aja gitu. Base-nya nyebelin, tapi dia nyebelin ke semua orang rata. Kayak menyebalkan ke semua orang rata gitu. Tapi ada orang yang kayak resistensinya tinggi gitu, kayak ya udah gitu kayak biasa. Tapi ada orang yang kayak sakit banget gitu ketika itu ya diambilnya take it personally banget gitu. Hal yang biasa ini tuh kenapa bisa orang lain tuh beda-beda gitu terimanya. Baik, ini bahkan nggak dalam satu tempat kerja ya. Kadang-kadang nih kakak adik aja, ada yang bilang, saya pengen kayak adik saya, diomelin ketawa gitu kan. Ada yang bisa kayak gitu. Ada yang bisa kayak gitu. Dan seperti biasa karena bahkan dalam keluarga pun kakak dan adik nggak pernah memiliki orang tua yang sama. Ayah ibunya namanya sama, tapi sosok yang mereka lihat berbeda, cara asuhnya berbeda. Sama juga di pekerjaan itu, seorang atasan mungkin memiliki 10 orang bawahan, tapi 10 orang bawahan ini memiliki atasan yang berbeda. Berbeda gimana? Dari pengalaman masa lalunya mungkin berbeda ya. Memang sih ada beberapa hal yang pasti mempengaruhi, terutama terkait masa lalu. Misalnya orang dengan coping mechanism yang sering untuk bawa dengan humor. Ya tadi mungkin bisa ketika diomelin dia ketawa aja. Tapi coping mechanism ini biasanya terjadi memang secara natural. Jadi kalaupun dipaksakan, oke deh aku coba bercandain, kok malah jadinya nggak pas gitu kan. Nah, coping mechanism itu terkait dengan masa lalunya. Ada orang yang mungkin jadi dialihkannya ke olahraga. Ada yang dengan misuh-misuh, berbeda-beda. Lalu selain dengan coping mechanism-nya, gimana dulu dibesarkan. Yang lebih berat adalah antara dia sebelumnya tidak pernah mendapatkan itu, jadi kaget ketika misalnya sebelumnya keluarga cemara banget, loving family. Air tumpah, it's okay, nggak apa-apa. Jatuhin barang, no, tidak seperti itu. Nah, begitu di tempat kerja kan nyenggol dikit, kamu yang bener kalau kerja. Jadi langsung bikin dia langsung ketakutan itu karena tadi terlalu berbeda. Atau sebaliknya terlalu sering. Ketika terlalu sering, jadi akhirnya ketika atasannya marah ini mengingatkan dia akan sosok orang tuanya. Nah, jadi yang bagus di mana dong? Sebenarnya tengah-tengah. Ya, dalam buku The Anxious Generation ya, itu dikatakan bahwa manusia itu, seorang anak terutama nih, butuh untuk digoyang-goyang oleh angin seperti pohon gitu. Dia butuh untuk digoyang kiri kanan, perlu mengalami stres, mungkin perlu diomelin. Tujuannya apa? Supaya akarnya jadi kuat. Kalau seorang anak nggak pernah mendapatkan luka pada saat dia kecil, dia akan menganggap dunia itu ideal, dunia itu indah. Tapi begitu ketiup angin langsung jatuh begitu. So tadi kalau menjawab tentang kenapa berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda pasti begitu. Dan itulah yang membuat satu orang jadi membandingkan dengan yang lainnya. Kok dia bisa kuat, aku enggak, gitu. Dan hal yang biasa ini yang quote and quote ya, kayak kerasa biasa ini, kalau misalnya diterpa sama kita gitu yang rasanya sakit hati itu, lama-kelamaan itu bisa jadi PTSD ini gak sih? Betul, bisa. Karena tadi kan ya, ini mungkin tidak besar yang dia nggak tiba-tiba kayak mungkin dipukul atasannya, dicekek atasannya atau mengalami kekerasan seksual gitu kan. Karena di beberapa tempat ya mungkin ada pekerjaan yang bisa seperti gitu, yang melakukan kekerasan. Dan kalau orang yang nggak berdaya, kan? Itu ekstrim. Ada juga yang kayak ya udah cuma dikatain doang. Betul. Gitu. Nah kalau berulang dan rutin itu yang tadi, karena trauma itu numpuk. Ya, jadi banyak yang mengira bahwa lah kan kamu dikatainnya cuma dikit doang. Tapi reaktivasi itu membuat luka yang saat ini itu adalah luka yang sekarang,
tambah luka yang kemarin, tambah luka yang minggu lalu, tambah luka bulan lalu, dan lain-lain. Dan dia udah kerja 10 tahun. Yes, belum lagi kalaupun nggak tempat kerja ini mungkin sebelumnya di rumahnya mungkin gitu. Ini yang membuat akhirnya ketika dia membawa semua tabungan luka tersebut dia ke tempat baru yang sebenarnya tempatnya green flag. Forest. Tapi kebetulan dia mungkin melakukan kesalahan terus ditegur. Mungkin dibilang, ya lain kali jangan kayak gitu ya. Ringan aja, tapi tadi akhirnya reaksi dia jadi, wah ini sama aja seperti sebelumnya. Karena otaknya akan selalu berusaha untuk memprediksi. Dan tadi kan karena dia udah sebelumnya sering mengalami ya masalah di toxic workplace itu, dia jadi memprediksi semua tempat akan toxic. Gimana sih caranya kita biar nggak kayak gitu? Biar kita menyadari kalau ini prediksi yang salah. Gitu. Jadi kalau dalam penanganan untuk trauma ya, biasanya itu kita mengajak pasien untuk memberikan konteks pada sesuatu. Ada bagian otak kita, hipokampus, itu biasanya berhubungan dengan memori. Jadi gimana untuk membuat suatu memori itu jadi memori jangka panjang. Salah satunya otak kita tuh memang suka memberikan konteks. Paling gampang konteksnya baik atau buruk. Ya, dan bahkan satu benda yang sama bisa jadi baik atau buruk. Contoh, duren. Baik atau buruk? Buruk. Buat saya baik. Otak kita kan memberikan konteks yang berbeda. Nah, ini jadi seringkali ketika orang sudah terlalu sering berada dalam situasi yang traumatis, dia akan mengkategorikan banyak hal sebagai buruk. Iya. Ya, dipanggil atasan. Buruk. Nah, tapi kalau ini adalah orang berprestasi yang tiap kali dipanggil atasan langsung ditepuk tangannya, dipuji, ketika dipanggil atasan, dia kan asosiasikan sesuatu yang baik, gitu kan. Nah, jadi otaknya tuh akan memberikan konteks dulu. Maka yang kita perlukan adalah untuk menyadari, otakku mencoba meramal sesuatu nih, prediction. Lalu dalam proses kita untuk mengolah itu nanti ada namanya prediction correction, gitu. Bahas sekarang gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Oke, so prediction correction itu pada dasar adalah otak manusia selalu memprediksi dan tugas kita adalah untuk mengkoreksi prediksi tersebut. Contohnya ketika dia dipanggil atasan, prediksinya apa kira-kira? Belum tentu dimarahin, tapi bisa juga dimarahin. Yes, nah awalnya dia akan mikirnya, wah pasti diomelin. Lalu ketika dia dihadapkan dengan situasi itu, cek kondisinya gimana. Ternyata nggak diomelin. Ternyata naik gaji. Naik gaji, bisa jadi. Jadi prediksinya berubah. Dari prediksi awalnya aku pasti dimarahi, berubah menjadi belum tentu dimarahin kok, bisa dimarahin bisa enggak. Dalam kondisi yang normal itu yang terjadi. Tapi pada kondisi orang trauma yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah prediksi dia aku pasti dimarahi. Begitu dipanggil ternyata nggak kenapa-kenapa, prediksinya berubah menjadi aku belum dimarahi. Dimarahinya nanti. Jadi dia hanya menunda prediksinya. Jadi itulah kenapa pas besoknya dipanggil lagi, tetap dia mikirnya, ya sekarang nih, this is the time. Inilah aku dipecat nih. Tetap aja ternyata, kamu yang kemarin bagus kok. Oh iya, belum berubah prediksinya. Ya ini aku masih bagus, tapi sekali lagi aku dipanggil itu kesalahan, aku pasti bakal dipecat. Itu yang membuat kenapa nggak saya selesai. Nah makanya kita perlu dengan secara sadar mengenali apa prediksi yang dibuat, dan memang secara sadar mencoba untuk ngomong ke diri sendiri, yuk kita ubah prediksinya. Mengubahnya pun nggak harus dari negatif jadi positif. Nggak selalu ketika dipanggil atasan, yes naik gaji nih. Ya jangan, karena kan belum tentu gitu ya. Nanti kecewa. Iya, kita mengubahnya menjadi, belum tentu aku dimarahi. Dengan mengubah pasti dimarahi jadi belum tentu dimarahi, itu aja udah lumayan kok. Kalaupun dimarahi, tetap dimarahin, tuh kan dimarahin, kita bisa memprediksinya menjadi ternyata tidak seburuk yang kubayangkan. Itulah kenapa sebaiknya kita bikin prediksi itu sedetail mungkin. Kamu bayangin bakal dimarahin seperti apa, selama apa, dan sebagian besar prediksi kita tuh salah kok. Nah itulah yang aku juga bahas nih di buku Seorang Anak yang Bersembunyi di Balik Topeng Superhero. Aku nyebut kalimat yang sebenarnya menurut saya tuh waktu itu agak ngasal, tapi kok rhymesnya bagus. Manusia suka prediksi, tapi prediksinya suka salah. Gitu. Dan itu yang kita akan tekankan terus-menerus ya, kita suka prediksi, itu dan nature kita, tapi ingat prediksi kita suka salah. Begitu. Dengan melakukan berulang-ulang, hopefully kita akan menemukan realita baru. Tadi realita barunya adalah ternyata tempat yang baru ini nggak selalu kok langsung memarahi. Pasanganku yang baru nggak pasti selingkuh kok. Teman-temanku yang ini, circle ini nggak ngomongin aku kok. Begitu. Oh jadi emang basically kita tuh emang suka memprediksi sesuatu, tapi belum tentu prediksi kita itu selalu benar, dan belum tentu juga selalu salah. Betul. Nah kecuali kalau memang udah jelas gitu kan ya. Misalnya udah berulang-ulang terus, ya patternnya ada, berarti langkahnya udah bukan mengubah prediksi lagi, tapi mungkin menyelamatkan diri. Begitu. Jadi selalu lihat juga patternnya kayak gimana. Gitu, tetap waspada sih tetap ada gitu. Dan aku juga mau nambahin sih,
kalau misalnya sebenarnya mungkin nggak selalu dimarahin ya. Kalau misalnya lu mikir dimarahin berarti kamu ada bikin kesalahan. Biasanya kan gitu. Tapi ada juga sih bos atasan yang emang pingin displacement aja. Betul. Kan. Kalau misalnya kamu sekiranya tidak bikin kesalahan, jadi ya nggak usah takut untuk dimarahin. Biasanya atasan manggil kita untuk nambahan kerjaan. Ya itu juga bisa tuh. Iya. Ribet nih pasti Pasti nih. nih Gitu. ribet nih gitu. Nambah kerjaan. Tapi kalau misalnya aku juga mau nanya nih, pertanyaannya relevan nih sama pertanyaan selanjutnya. Kapan itu dinamakan stres kerja? Kapan juga itu dinamakan trauma kerja? Oke. Gitu. Karena menurut aku stres kerja itu baik. Kalau kerja nggak stres, maksud aku stres dalam artian challenging ya. Challenging, ini sulit harus diselesaikan, harus itu stres yang terbatas itu baik. Tapi menurut aku kalau misalnya nggak stres justru kayak ada yang salah nih. Kenapa nggak stres gitu? Kenapa tidak challenging? Karena akan jadi bosan, akan jadi tidak akan masuk kantor tuh akan tidak menyenangkan gitu. Terus bagaimana cara kita memanage stres atau kayak tapi dalam kondisi itu tidak traumatis juga buat kita gitu. Dan gimana cara membedain ini tuh stres yang bagus dan ini trauma. Gitu. Gitu. Kalau kita ngomongin tentang stres ya, memang ada yang namanya eustress. Eustress itu adalah good stress. Good stress. Ya, karena ketika kita manusia makhluk hidup pada umumnya, ketika diberikan stres yang baik, yang cukup, itu membuat kita jadi tumbuh dan berkembang. Ya, itu. Olahraga misalnya kan itu adalah suatu stres yang baik yang bikin dia tumbuh dan berkembang. Tapi kita perlu ingat olahraga itu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing orang. Betul. Lari bagus nggak? Bagus. Tapi kalau ini orang obesitas dengan berat 200 kg disuruh lari, cedera dia. Betul. Ya, atau orang yang mungkin baru menjalani operasi kaki disuruh jalan, operasinya jadi kebuka lagi, rusak lagi. Nah, jadi ini yang kadang orang lupa. Memberikan pressure, atasan ngasih ke bawahan. Kan saya ngasih pressure biar kamu berkembang. Bentar, sesuai nggak nih dengan yang dia butuhkan? Benar, Nah, itu yang kadang-kadang lupa. Tiap orang memiliki stres resilience yang berbeda-beda. Nah, sesuatu dikatakan trauma apabila stresnya itu lebih besar daripada yang bisa dia handle. Menarik. Oke, jadi pasti orang yang baru bekerja 1 bulan beda resiliensinya dengan yang sudah kerja 1 tahun. Yang sebelumnya berada dari kota mana berbeda bila dia berada di kota yang lainnya. Bahkan field of worknya bisa berbeda. Ini yang sejujurnya nggak semua atasan punya waktu dan kapasitas untuk membuatnya jadi custom. Biar gampang, udah pukul rata aja. Iya, begitu. apalagi kalau misalnya bawahannya banyak. Betul, dan kan ya fair juga ya, masa kita ada 30 bawahan semuanya dibuat custom untuk si A kurs level gini kan jadi capek. Akhirnya dia akan ngambil sesuai dengan aturan perusahaan. Betul. Begitu. Nah, jadi apabila kita merasa bahwa ini sudah di luar dari kapasitas kita dan kita ngerasa nggak sehat, dan give yourself some time, coba untuk men-challenge, nge-push itu. Karena banyak kok kejadian di mana kita pikir kita nggak bisa, tapi pas kita push, bisa ternyata. Puasa misalnya, karena banyak orang yang mikir kayaknya nggak masuk akal deh. Begitu dicoba, bisa. Bagus ketika seperti itu. Tapi tadi kalau kita sudah mencoba yang sebaik yang kita bisa, udah konsultasi, udah mencari pertolongan sana-sini, terus ternyata masih belum bisa, kita cuma bilangnya kecepatan kerjaku atau value kerjaku tidak sama dengan tempat kerja ini. Jangan buru-buru nge-label toxic juga. Oke? Kebetulan value-nya nggak sama. Aku selalu bilang kepada teman-temanku yang lain yang apalagi mau daftar ke pendidikan kedokteran, value-ku tidak cocok apabila aku masuk ke spesialis yang emergency. Ya, ketika aku misalnya masuk ke bagian yang mungkin bedah gitu, yang ada emergensinya, atau mungkin di bagian neurologi, aku akan sulit beradaptasi di situ. Tapi aku nggak bisa bilang bedah dan neurologi itu buruk, enggak. Cuma kebetulan pace kerja value-nya itu nggak sesuai aja. Kalau sudah tahu gitu, tinggal pertimbangkan apakah aku perlu mengubah diriku atau memang aku perlu mengubah tempat aku untuk tumbuh dan berkembang. Begitu. Menarik ya. Jadi aku juga kenapa tadi aku bertanya seperti itu, karena kebanyakan orang itu masih salah dalam menganggap stres. Jadi stres itu adalah sesuatu yang masih negatif. Di sentimennya itu sesuatu yang negatif. Stres tuh nggak bagus, stres tuh itu. Padahal stres sendiri itu menurut aku tuh sesuatu yang masih bagus untuk kita berkembang gitu. Memberikan ruang untuk kita ke depannya itu untuk berkembang lebih bagus lagi gitu. Apalagi kalau misalnya di dalam waktu pekerjaan gitu. Karena kalau nggak ada stres itu sendiri, menurut aku tuh ya kita nggak berkembang gitu. Teman-teman yang suka main game juga kan sebenarnya itu diberikan stres yang bertahap. Yang penting adalah bisa diselesaikan, bisa ada panduan yang cukup jelas, ada monitoring jelas, ada feedback yang jelas, dan dia memang bisa diselesaikan. Itulah stres yang bagus. Oke, berarti stres yang bagus itu adalah stres yang bertahap
dan terbatas Yes. dan cukup untuk kita selesaikan. Yes. Kalau kita ngomongin soal si PTSD atau PTSD gitu ya, di tempat kerja gitu, kenapa sih suka tiba-tiba kita tuh ngerasa trauma atau ada kejadian yang tiba-tiba muncul, suka ada yang ngikut gitu, kejadian yang ngikut gitu. Kayak misalnya contoh kayak tadi dipanggil sama atasan, suka kayak aduh atasan yang dulu kayak gini lagi, atau nggak kayak misalnya nih ada ngelihat nih temen kantor kita bisik-bisik, padahal bukan ngomongin lu gitu, tapi karena dulu punya trauma yang sama, diomongin kantor dengan cara bisik-bisik, kamu ngerasanya kayak oh ini pasti ngomongin aku nih gitu. Kenapa sih suka ada reaktivasi Oke. seperti itu gitu di si PTSD atau PTSD Oke. kayak gini gitu? Sebenarnya itu adalah cara tubuh kita melindungi diri. Oh. Coba bayangin tubuh kita tuh bisa mengeluarkan sisi cemas kita. Anggaplah cemas ini bukan musuh, tapi dia adalah overprotective friends. Teman yang terlalu peduli, terlalu melindungi kita. Teman yang gandeng kamu kemana-mana, tiba-tiba, kamu dipanggil sama atasan. Temenmu yang overprotective ini bakal bilang, aduh, jangan-jangan kamu bakal dimarahin ya, aduh gimana ya? Coba inget-inget gitu, kamu bikin salah atau apa lagi gitu. jalan tiba-tiba di sana dia ngomong bisik-bisik sambil ketawa. Teman yang overprotective ini, duh jangan-jangan ngomongin kita ya. Kamu bikin apa ya? Nah, ya kan jadi dia sebenarnya nggak jahat, dia terlalu peduli sama kita. Cuma tadi karena terlalu kaku dan ngeliatnya kan hitam putih, akhirnya semua itu dianggapnya berbahaya buat dia. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ketika ada reaktivasi ini kayak tadi kan, jadi sesuatu yang terjadi sekarang, tapi kita kayak mengaktifkan yang di masa lalu, ya. Hal terbaik adalah untuk menyadari itu, lalu bilang ke diri sendiri, oke, aku punya nih pikiran ini, tapi itu belum tentu loh. Ingat, manusia suka prediksi, tapi prediksinya suka salah. Jadi balik lagi ke prediction and corrections Yes. tadi ya. Kalau itu apa ya? Kalau dalam bahasa Sunda tuh disebutnya tersuat-suat. Apa tuh? Ya itu tadi reaktivasi itu tuh Oke. kasuat-suat gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya keinget lagi, jadinya ya kita harus prediksi kalau itu tuh prediksi yang salah Yes. dan belum tentu terjadi gitu. Yap, dan sabar ya, karena kan ini sudah terjadi selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, nggak mungkin selesai dalam 1-2 hari. Kadang kita terlalu pengen terburu-buru gitu kan. Iya. Jadi harus tetap sabar dalam menjalaninya gitu. Ini pun ya, dan butuh waktu berapa lama sih dalam proses prediction corrections ini gitu. Oke, itu berbeda tergantung dari seberapa berat kondisinya gitu dan seberapa berbahaya juga. Kayak misalnya anggaplah aku takut sama kucing misalnya karena dulu pernah dicakar. Maka prediction correctionnya adalah aku prediksi bahwa kucing bakal mencakar aku. Correctionnya adalah ternyata nggak semua kucing mencakar. Ternyata nggak selalu mencakar. Kalaupun dicakar, ternyata nggak sakit-sakit amat. Nah itu kan seperti gitu. Karena kucing ini sesuatu yang relatif aman, mungkin apabila aku paksakan dalam 1 hari, 2 hari mungkin sudah bisa. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya berat, kayak misalnya perlu untuk naik mobil, naik kendaraan umum gitu, itu mungkin akan butuh waktu lagi. Tempat kerja, karena ini setiap hari, berarti ya emang akan butuh juga waktu untuk itu. Biasanya sih kita punya target ya, harapannya itu dalam sekitar 3-6 bulan, apabila dilakukan dengan cukup optimal, otak itu sudah mempelajari hal yang baru. Gitu. Jadi dia belajar bahwa tadi prediksinya belum tentu benar gitu, dan ternyata ada realita lain dibandingkan prediksi yang selama ini dia selalu pegang. Waktu itu kan waktu sama Mas Riza bilang ada waktu 66 hari untuk kita merubah habit. Itu juga bisa gak sih kayak kita terapin ke si PTSD ini? Oke, habit dengan belief itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Kalau habit itu kan tentang perilaku ya gitu. Jadi habit yang bisa dilatihkan mungkin tadi ketika misalnya terjadi sesuatu dibandingkan dia gemetar dan ini membeku, dia mungkin oke, tarik nafas. Itu habitnya. Dan itu pasti ngebantu karena kan dengan habit yang grounding itu, dengan coba untuk mengenali perasaan, dengan ngomongin ke teman yang dipercaya, itu mempercepat proses pemulihannya. Oke. Gitu. Tapi ini sesuatu yang dalam otak, jadi kita perlu melatihkan. Itu yang dibilang tentang neuroplastisitas, gimana kita mengajarkan otak kita. Aku sering mengajak untuk ini, anggaplah kalau kita ngomongin tentang trauma ya, inner child, anggaplah dalam diri kita tuh ada anak kecil yang ketakutan. Makanya aku sering pakai istilah, bayangin kamu punya anakmu seusia kamu mengalami yang kamu alami, kamu bakal ngomong apa ke dia? Itu kan, apa kita bakal ngomong, wah iya bahaya tuh, jangan-jangan kamu bakal diomelin atasan kamu? Kayaknya sih enggak. Kayak kita bakal bilang, belum tentu, yuk coba tenangin diri dulu aja, coba ketemu dulu aja. Kalaupun diomelin ya sudah, kita minta maaf, kita belajar dari situ. Apa yang kita omongin ke seorang anak, omonginlah juga ke diri sendiri. Itulah kenapa kan tentang inner child itu, tugas kita adalah bukan menghilangkan inner child-nya, tapi reparenting. Oh, Gitu. oke. Pertanyaan terakhir, bisa nggak sih disembuhin? Bisa.
Oh bisa. Tapi Oh kenapa ada tapinya? ada tapinya gitu. Tapi ini sesuatu yang kompleks, namanya juga kan tadi ya CPTSD kan. Kompleksnya kenapa? Dari dirinya sendiri. Ini sesuatu yang dia nggak pilih. Kalau dia mau untuk memilih sih maunya sembuh. Oke. Jadi otaknya sudah beradaptasi, tubuhnya sudah beradaptasi, maka butuh waktu untuk itu. Kalaupun dia sudah mencoba beradaptasi, gimana kalau lingkungannya nggak berubah? Orang yang pernah trauma karena dibentak atasannya sampai gebrak meja, loh gitu, yang model-model dilabrak itu, bisa jadi dia akhirnya memulihkan diri. Oke, aku sekarang udah lebih tenang, aku belum tentu atasanku marahin. Kok tiba-tiba atasan beneran gebrak meja? Kan muncul lagi gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat jadi kompleksnya. Yang penting begini, ini sesuatu yang bisa untuk dipelajari ya. Kita pernah belajar untuk trauma, maka kita bisa mempelajari untuk berjarak dari trauma tersebut. Dan semakin sering dilakukan, harapannya suatu saat kita bisa memiliki realita baru. Ya tadi realitanya adalah ketika dipanggil, ketika berhadapan sama sesuatu yang nggak menyenangkan, kita menyadari prediksi kita dan moga-moga kita bisa mengubahnya jadi lebih baik lagi. Gitu. Yaudah kalau gitu kita langsung aja kali ya masuk ke sesi semangka, sesi mengupas solusi kehidupan. Jadi harus ngapain dong kalau kita udah punya si PTSD ini? Oke. Yang khususnya yang berkaitan dengan tempat kerja. Karena di sini kan tempat kita nyari duit. Betul gitu. sekali. Ya. Gimana sih caranya gitu biar kita tetap bisa cari duit tanpa embel-embel trauma? Oke. Yap. Idealnya kan seperti itu ya. Pertama, pasti ya potongan semangka pertama adalah aware, mindful, tapi hati-hati juga dengan narasi yang kita berikan ke diri sendiri. Kenapa? Kalau kita udah bilang sering-sering ngomong, atasanku toksik, tempat kerjaku toksik, di sini aku mengalami trauma. Takutnya akhirnya tanpa sadar kita makin mudah memberikan itu. Akibatnya hal-hal yang sebenarnya tidak traumatik sekalipun kita paksakan masuk Untuk dalam jadi kategori trauma. traumatik. Iya. Begitu. Jadi hati-hati, kita perlu fair. Kalau memang ini traumatik, kita bilang traumatik. Kalau memang ini salah kita perlu bilang ya ini ada bagian ini salahku juga. Gitu. Jadi mindful dengan kata-kata yang kita berikan. Ya. Kedua, sebaiknya memang kita memiliki safety. Karena kan trauma ini berhubungan dengan ketidakamanan. Maka kita butuh untuk merasa aman. Merasa amannya bagaimana? Ada yang mungkin merasa aman ketika dia ngobrol dengan teman-temannya. Ada yang mungkin merasa aman ketika pulang ke rumah. Dia mungkin akan melakukan ritual-ritual tertentu. Dan kalau memang merasa aman dengan melakukan konsultasi, silahkan lakukan itu. Oke. Dan yang ketiga, ya ini yang paling penting adalah percaya bahwa kamu berhak untuk pulih. Karena seringkali ini jadi penting nih, banyak orang yang mungkin berawal dari trauma di masa lalu, akhirnya tanpa sadar dia jadi percaya bahwa udahlah aku nggak pantas buat bahagia, udahlah aku selalu disalahin, ya udahlah emang nasibku begini. Karena ketika dia berpikir gitu, jadi nggak percaya bahwa dirinya berhak untuk pulih, ya dia nggak akan berubah apa-apa. Begitu. Nah jadi dengan kita menyadari kata-kata kita, dengan kita mencari pertolongan, dan yang penting adalah yakin bahwa kamu berhak untuk pulih, kamu berhak untuk dapat sesuatu yang baik, maka kamu moga-moga bisa menuju pemulihan tersebut. Di sisi lain untuk ngebalance ini, ya aku juga menyarankan untuk kita tetap be responsible. Ya, Karena setuju. aku juga jujur nih nggak mau teman-teman karena menggunakan istilah ini PTSD, traumatik dan lain-lainnya, jadi melepaskan tanggung jawab. Malah jadi berlindung. Yes, gitu kan. Jadi jangan sampai kenapa kamu nggak masuk kerja? Aku lagi trauma karena atasanku toksik, manipulatif, gaslighting. Dikasih semua istilah-istilah kesehatan mental itu, gitu kan? Nggak apa-apa, boleh kalau merasa demikian, tapi ingat tetap bertanggung jawab. Selesaikan kerjaan kamu Yes. secara profesional. Kalaupun mau berhenti, berhentilah, tapi secara bertanggung jawab. Secara Begitu. Kenapa? profesional, Karena aku betul. mungkin bilang juga di pertemuan lalu ya, bahwa sebagai karyawan, kamu punya tanggung jawab kepada kantor, tapi sebagai manusia, kamu punya tanggung jawab kepada teman-teman manusia yang lainnya. Betul. Begitu. Jadi ya aku selalu berpendapat, tolong ya jangan nyusahin orang lain deh. Kita hidup bersama-sama. Betul. Jangan sampai luka yang diberikan orang kepadamu, kamu teruskan ke orang lain dengan tidak bertanggung jawab. Benar. Gitu. Oke, kalau kayak gitu, gimana Nang, yang udah cukup menjawab belum tentang trauma? Sebenarnya aku punya sih sepotongan semangka yang akan aku selalu bagikan dan tidak akan bosan-bosan aku suapin ke kalian, yaitu ada yang kalian bisa selalu kendalikan dan ada yang kalian nggak bisa kendalikan. Yang kalian bisa kendalikan selalu ada di dalam diri kalian, dan yang kalian nggak bisa kendalikan yaitu yang selalu ada di luar diri kalian gitu, kayak orang lain, reaksi orang lain dan lain-lain, itu nggak bisa kalian kendalikan. Dan satu lagi, jangan pernah berlindung di balik diagnosa atau apapun itu, zodiak, MBTI ataupun apapun itu, jangan pernah berlindung di balik itu, tapi jadikanlah itu
sebagai refleksi diri gitu. Karena gue punya si PTSD, gue akan melakukan apa kayak gitu. Karena gue Aries, gue harus kayak gini, gue harus lebih berhati-hati dalam melakukan ini gitu. Gue harus berhati-hati dalam berucap, gue harus lebih berhati-hati dalam ini kayak gitu. Jadi itu mungkin potongan semangka dari aku. Gimana? Lebih menarik kan? Nah, kalau kalian mau bahas sesuatu tentang trauma, kalian bisa bacanya buku Dr. Jimmy Adrian ya, yang tentang trauma. Pulih dari trauma. Beliau jago banget dalam membahas trauma. Bit by bitnya itu kayak gampang banget untuk dikonsumsi. Dan Dr. Andreas juga baru aja mau merilis buku. Dia itu tentang seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero gitu. Itu tentang inner child ya, Dok? Ya, tentang kita intinya hidup di dunia itu terpaksa kadang-kadang menggunakan topeng. Terpaksa gitu kan? ya. Terpaksa. Tapi lama-lama mungkin kita mengenali ini bukan terpaksa juga, ini pilihan kita. Begitu. Makanya kan dibilang kita bersembunyi di balik topeng superhero itu. Bukan berlindung. Wait, bersembunyi apa berlindung sih? Bersembunyi. Karena beda nih, kalau berlindung ya melindungi diri gitu. Oke, kalau kayak gitu kalian bisa beli bukunya. Kalau untuk ikutan pre-order kayaknya udah tutup ya pre-ordernya. Kalau kalian tertarik sama bukunya, kalian bisa check out aja di link yang ada di bawah ini. Terus kalau kalian ada pertanyaan, kalian juga bisa komen yang ada di bawah gitu. Mau pertanyaan tentang apapun atau kalian ada topik yang mau dibahas juga, kalian bisa langsung aja tanya di bawah. Kalian juga bisa nih, kalau kalian lihat di belakang nih ada merch yang lucu-lucu ini, kantong-kantong buah. Kalian juga udah boleh mulai check out di link yang ada di bawah. Jadi jangan lupa di subscribe kalau kalian suka sama channel ini, di share juga ke teman-teman kalian yang stres kerja, yang trauma kerja, keatasan toksik, di share tolong ya, dinyalain juga notifikasinya gitu. Kalian juga bisa follow kita di podcast Ruang Tunggu, di @ruang tunggu, dan Instagram Dr. Andreas di @der_driamon, dan Instagram aku di @littlesora gitu. Kalian juga bisa dengerin kita di mobil, jadi gak usah nonton video, di Spotify, di podcast Ruang Tunggu. Jadi sekian aja podcast Ruang Tunggu hari ini. Dan ingat, di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Oke, bye-bye. Selamat tunggu Ruang Tunggu.